Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo, selamat pagi sahabat Indonesia, Berita Indonesia Link. Saya Saldi Nurzaman. Oh iya, pagi ini saya dapat kabar bahwa Bengkulu diguncang gempa sekitar 60,9 dan 6,8 skala Richter. Nah, ini mengguncang Bengkulu tadi pagi menurut BMKG, tapi tidak berpotensi untuk tsunami. Ya, semoga sahabat Berita Indonesia Link yang berada di Bengkulu semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Oke, kita balik lagi ke Berita Indonesia Link. Selama beberapa jam ke depan kami akan hadirkan beberapa berita, di antaranya berita nasional, lalu ada berita mancanegara, ada perakiraan cuaca, cek fakta, juga ada Billing Smile. Dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Ada kabar baik karena COVID banyak yang sembuh. Beritanya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperlihatkan bahwa jumlah kasus penyakit itu di Indonesia terus bertambah. Penambahan kasus COVID-19 memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga saat ini, pada Senin 18 Agustus 2020. Data pemerintah hingga Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat memperlihatkan ada 1.673 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini secara akumulatif ada 143.043 kasus COVID-19 di tanah air, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui situs covid19.go.id yang diperbarui pada Senin sore. Data pemerintah memperlihatkan harapan dengan semakin banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh. Dalam sehari ada penambahan 1.848 pasien COVID-19 yang sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode PCR memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian total pasien COVID-19 yang sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona mencapai 96.306 orang. Akan tetapi data Satgas COVID-19 juga memperlihatkan kabar duka dengan masih adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 17 sampai 18 Agustus 2020 diketahui ada 70 pasien COVID-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian pasien COVID-19 mencapai 6.277 orang. Ucapan Gatot terjawab. Nah, ini mengenai apa ya ucapannya ya? Yang pasti disampaikan pada ulang deklarasi kami. Kita lihat beritanya sama-sama. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio merupakan salah seorang tokoh yang berpidato dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dalam sambutannya, Gatot mengaku pernah menyampaikan peringatan terkait adanya senjata biologis yang ingin diciptakan untuk melumpuhkan negara-negara. Gatot menegaskan pernyataannya 3 tahun lalu itu tidak sepenuhnya tepat, namun dia mengingatkan pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda Indonesia tak mudah diatasi. Lulusan Akademi Militer 1982 itu menekankan pandemi corona semakin sulit ditangani jika semua pihak tidak menganggapnya sebagai ancaman yang kuat. Terlebih, sebut Gatot, pandemi corona akan sulit diberantas jika penanganannya tidak fokus. Gatot sendiri merupakan salah seorang inisiator kami. Dia menyatakan siap bertanggung jawab. Sebelumnya, di awal sambutannya dalam acara deklarasi kami, Gatot Nurmantio berbicara mengenai proxy war. Dia mengatakan proxy war akan semakin mengancam Indonesia seiring dengan berkembangnya oligarki kekuasaan.
Ada sekitar 150 peserta yang hadir dalam acara tersebut. Peserta yang hadir memiliki beragam latar belakang, diantaranya dari kalangan purnawirawan dan kelompok masyarakat. Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia telah mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Kami berkomitmen tak akan menjadi partai politik. Diketahui kami yang dibentuk Din Syamsuddin menyita publik, terutama politikus partai. PDIP memprediksi kami akan menjadi organisasi masyarakat atau partai politik. Nah, di deklarasi tersebut, Gatot Nurmantio itu sempat mengeluarkan statement mengenai senjata kimia. Nah, katanya terbukti. Nah, berikut kita lihat sama-sama statement Gatot Nurmantio. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain bunyi sumpah saya yang hingga saat ini tidak pernah dicabut. Sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit hingga bunyi tembakan salvo mengantarkannya ke liang lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah saya berserta saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia, saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan kami kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Utamanya kesetiaan kami kepada dasar negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi sedang dirundung berbagai masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pada tanggal 10 Maret 2014, saya berkesempatan berdialog dengan Civitas Akademika Universitas Indonesia. Dan saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Betul. Kedua, 3 tahun yang lalu, tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan table top exercise untuk Global Health Security 2017, saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua sedang berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemik yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus pada kepentingan lain yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan.
Saudara-saudara rakyat Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dari 3 zona waktu, wilayahnya pun seperdepan keliling dunia, tak terbilang banyaknya jenis sumber daya alam, mulai dari akik sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya ada yang terpendam dan terserah di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa. Presiden Jokowi siapkan 7,8 triliun maksud saya buat dana Otsus atau otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Aceh. Pemerintah menetapkan dana otonom khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar 7,8 triliun. Angka ini naik dari APBN Perubahan 2020 yakni 7,6 triliun. Sesuai dengan amanat undang-undang, alokasi dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2% dari total pagu dana alokasi umum nasional dan berlaku selama 20 tahun. Dana Otsus dianggarkan guna mendukung pelaksanaan otonomi khusus terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di provinsi istimewa seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Selain itu, dana Otsus juga diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar 4,3 triliun untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Secara kumulatif, dana Otsus dan DTI untuk Papua dan Papua Barat naik dari 12 triliun pada anggaran penyesuaian 2020 menjadi 12,2 triliun pada 2021. Peningkatan sejalan dengan kenaikan pagu DAU nasional tahunan. Kenaikan dana Otsus dan DTI 2021 digunakan untuk mendukung pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan 4 pokok program. Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tidak ada itu kata Mahfud MD. Pihak yang kalah suarakan itu. Masa sih? Kita lihat beritanya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tak ada ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia di Indonesia. Sebaliknya, kata Mahfud, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, ajaran Islam justru terus mengalami kemajuan pesat. Bahkan saat ini banyak umat Islam memiliki posisi penting di pemerintahan. Di awal kemerdekaan, menurut Mahfud banyak umat Islam yang disudutkan hingga tak diberi banyak peran di pemerintahan. Namun hal ini justru berbeda saat ini. Tak hanya itu, Mahfud juga menyinggung soal larangan beribadah. Ia mengatakan di Indonesia tak ada sama sekali larangan kegiatan keagamaan bagi umat Islam. Bahkan di kabinet, kantor kementerian, BUMN, kantor pemerintahan, banyak musola dan acara kajian keagamaan yang tumbuh subur dan gampang ditemui. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan di Indonesia ajaran Islam yang cocok diterapkan saat ini adalah ajaran Islam wasatiyah. Ajaran ini merupakan gagasan dalam agama Islam yang tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Bahkan, ia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia dirumuskan banyak tokoh Islam yang terlibat mengambil pemikiran jalan tengah. Salah satunya, yakni dengan tidak memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan menerima hajatan agama lain sebagai agama-agama yang diterima negara.
Bang Anies Baswedan wujudkan kampung akuarium, kampung percetakan bebas kumuh. Kita lihat sama-sama ya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pembangunan kampung akuarium penjaringan Jakarta Utara harus menjadi contoh penataan kampung di ibu kota. Anies menuturkan, kampung di Jakarta perlu dijauhkan dari kesan kumuh atau tak bersih. Anies menyatakan, kampung tidak lepas dari sejarah kota Jakarta. Karena itu, perlu ada pengembangan menjadi kampung yang sehat dan bersih seiring dengan kemajuan zaman. Kemarin, Anies melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kampung akuarium. Rumah warga yang tinggal di kampung akuarium sebelumnya digusur di zaman pemerintahan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok karena ilegal. Anies pun membangun kembali rumah warga dengan konsep kampung susun akuarium. Nantinya akan ada 5 blok kampung susun dengan total 241 unit hunian di atas tanah seluas 10.300 meter persegi itu. Pemerintah DKI membangun 32 sampai 56 unit hunian tipe 36 di setiap blok. Proyek ini masuk dalam program Community Action Plan atau CAP. Konsen kampung susun akuarium dibahas bersama oleh masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah. Risma wujudkan impiannya, gambar sendiri bangunan alun-alun Surabaya. Oh, punya bakat melukis atau bikin desain, Bu? Kita lihat sama-sama yuk. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meresmikan plaza atas alun-alun Surabaya yang berada di Kompleks Balai Permuda Jalan Gubernur Suryo. Kompleks alun-alun itu difungsikan sebagai pusat kegiatan para pegiat seni dan budaya di Kota Pahlawan. Risma mengatakan alun-alun dan plaza atas maupun bawah ditargetkan selesai pada November 2020. Risma meresmikan bangunan itu pada hari kemerdekaan. Sejak awal menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma mengaku bercita-cita membuat wadah atau ruang khusus bagi para pegiat seni dan budaya di Kota Pahlawan. Karena itu, Risma berinisiatif sendiri merancang konsep bangunan alun-alun itu. Konsep bangunan alun-alun Surabaya ini tak hanya berfungsi untuk wadah pertunjukan kesenian, namun anak-anak Surabaya yang ingin mengembangkan bakat dan minat di bidang kesenian dapat memanfaatkannya bangunan tersebut. Apalagi Kompleks Balai Pemuda ini juga dilengkapi dengan gedung Balai Budaya Perpustakaan, Rumah Bangsa, dan Matematika. Di samping itu, Risma juga mengungkapkan alasan memilih konsep bangunan alun-alun untuk ruang kesenian tersebut. Menurut Risma, selama menjabat sebagai wali kota, lebih dari 500 lapangan olahraga telah dibangun pemerintah kota Surabaya. Namun ruang atau bangunan khusus kesenian dinilai masih kurang. Risma yakin jika anak-anak Surabaya dibina dengan baik serta didukung dengan ruang atau wadah untuk mereka berekspresi, maka sangat mungkin nantinya muncul seniman besar dari kota Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya akan menggandeng para seniman untuk menampilkan pertunjukan di kompleks alun-alun Surabaya itu. Masyarakat yang berkunjung ke Surabaya dapat menikmati berbagai kesenian rakyat itu secara gratis, seperti ludruk, wayang orang, Sri Mulat, hingga tari reog. Menariknya, di sela peresmian itu, Risma kemudian mengajak maestro seniman asal Surabaya berdiri di atas panggung. Mereka adalah Cak Kartolo, Ningkastini, Cak Lupus Arboyo, dan Cak Suro. Para maestro ini berhasil membuat Risma beserta tamu undangan tertawa dengan aksi parikan atau pantun kilat lucu khas ala Surabaya. Menurutnya, masyarakat juga butuh hiburan kesenian seperti ludruk maupun Sri Mulat seperti zaman dahulu kala. Cak Kartolo yakin konsep bangunan alun-alun yang terbuka tak menjadi masalah. Jepang resesi berkepanjangan, terkontraksi 27,8%. Ini negara ekonomi terkuat ketiga loh resesi. Gimana kita? Kita lihat sama-sama beritanya ya. Jepang melaporkan pendapatan domestik bruto mereka minus 27,8% secara tahunan pada kuartal 2 2020.
PDB Jepang anjlok karena terpukul wabah virus corona yang mengganggu konsumsi masyarakat. Secara kuartalan, ekonomi Jepang terkonstruksi 7,8%. Kantor Kabinet Jepang mengungkap kinerja kuartal 2 2020 menjadi yang terburuk sejak pencatatan dengan gaya modern dimulai pada 1980. Namun, Jepang masih mencatat kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara ekonomi terbesar lainnya. Pada periode April hingga Juni, Jepang mulai membaik jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman yang sama-sama mencatat minus 10% dan Inggris yang PDB-nya minus 20,4%. Seperti banyak negara lain, kontraksi PDB Jepang sebagian besar disebabkan oleh menyusutnya belanja konsumen karena pembatasan yang diberlakukan untuk menahan COVID-19 serta penurunan ekspor. Ada juga kekhawatiran tentang kecepatan pemulihan, meskipun aktivitas rebound mulai terlihat pada Juni dan Juli. Banyak ekonomi memperingatkan bahwa berbagai langkah bantuan dalam 2 paket stimulus ekonomi awal tahun ini akan berakhir pada September. Hal ini menimbulkan resiko bagi usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari perekonomian Jepang. Pemerintah Jepang melanjutkan rencana subsidi untuk meningkatkan perjalanan domestik pada pertengahan Juli, tepat ketika kasus virus baru mulai meningkat. Di antara negara G7 yang tersisa, Badan Statistik Kanada memperkirakan PDB kuartal kedua akan berkontraksi 12% dari kuartal sebelumnya. Oke, saatnya kita cek fakta berita yang kami kutip dari cekfakta.com, dan berita itu diantaranya sahabat berita Indonesia, yaitu mengenai ini dia, baju syari di uang RI yang baru, lalu TKA Tiongkok, fakta bengkok. Kita lihat sama-sama. Akun Facebook Radit mengunggah sebuah foto dengan narasi sebagai berikut. Foto itu memperlihatkan gambar uang baru edisi khusus memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dengan garis lingkaran merah pada seorang anak. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya budaya sahri di uang baru edisi khusus memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia adalah klaim yang salah. Faktanya, pakaian yang dikenakan anak yang dilingkari merah itu adalah pakaian adat khas Melayu Riau. Di uang baru edisi khusus memperingati HUT ke-75 RI, memang ada gambar deretan anak-anak yang memakai berbagai baju adat yang berasal dari 9 provinsi di Indonesia termasuk Riau. Uang pecahan baru edisi khusus memperingati HUT ke-75 RI baru saja diluncurkan pada Senin 17 Agustus 2020. Peluncuran dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara virtual. Uang kertas bernominal pecahan Rp75.000 ini tidak diedarkan secara bebas. Uang ini memiliki 3 tema dan makna filosofi, yaitu mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Dari gambar yang beredar, tampak muka uang baru tersebut bergambar Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Di bawah gambar proklamator tersebut terdapat gambar moda transportasi yang dibanggakan masyarakat Indonesia, yaitu MRT. Sedangkan tampak belakang uang ini adalah gambar deretan anak-anak yang memakai berbagai baju adat dari Sabang sampai Merauke. Baju adat tersebut berasal dari 9 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, bukan budaya sahri. Pakaian yang dikenakan anak yang dilingkari garis merah itu adalah pakaian adat khas Melayu. Di Facebook foto TKA asal Cina yang diklaim mendapat perlakuan istimewa dari PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Foto tersebut ramai dibagikan sejak awal pekan ini.
Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Irman Alfiansyah di Facebook. Ia mengunggahnya pada Senin 17 Agustus 2020 di grup IMIP Bersatu. Lalu, benarkah TKA asal Cina mendapat perlakuan istimewa dari PT IMIP yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah? Cekfakta.com menelusuri klaim tersebut dengan menghubungi Koordinator Komunikasi dan Hubungan Media PT IMIP, Dedi Kurniawan, melalui pesan singkat. Dedi menjelaskan foto dengan narasi klaim tersebut tidaklah benar. Terkait foto tersebut, Dedi menduga itu memang diambil di PT IMIP. Sehingga postingan foto yang menyebut TKA mendapat keistimewaan dari PT IMIP adalah tidak benar. Foto yang beredar justru TKA Cina yang dipulangkan karena kontraknya habis. Oke, sahabat Berita Indonesia Link Pagi, setelah cek fakta berita, kita sekarang masuk ke berita olahraga. Berita olahraganya apa? Kita lihat sama-sama. Pembalap Yamaha Valentino Rossi menilai rasa hormat antar pembalap lebih penting dari sekedar ambisi juara di MotoGP Austria 2020. Rossi menganggap insiden kecelakaan mengerikan yang melibatkan Johan Zarco dan Franco Morbidelli pada tikungan 3 MotoGP Austria jadi gelar di sirkuit Red Bull Ring. Menurutnya, mengubah kecepatan drastis di tikungan dari kecepatan 300 km per jam ke 60 km per jam sangat berbahaya dan berpotensi kecelakaan. Rossi sendiri nyaris menjadi korban dari kecerobohan Zarco yang terlibat insiden nahas dengan Morbidelli. Kecelakaan terjadi sebelum masuki tikungan ketiga MotoGP Austria 2020. Insiden bermula karena Zarco yang bergerak melebar ke kanan melakukan pengereman mendadak sehingga menutup ruang Morbidelli. Kecelakaan hebat terjadi dan kedua pembalap terpaksa gagal finish. Insiden kecelakaan Franco Morbidelli dengan Johan Zarco di MotoGP Austria kembali menjulut perang antara Valentino Rossi dengan Zarco yang sempat terjadi di MotoGP 3 tahun lalu. Insiden di MotoGP Austria 2020 ini seolah kembali membangkitkan perang kata yang pernah terjadi antara Rossi dengan Zarco. Momen itu terjadi pada MotoGP Belanda 2017. Hubungan panas ini kemungkinan masih akan berlanjut lantaran para pembalap bakal kembali bertemu di akhir pekan ini di sirkuit yang sama Red Bull Ring untuk MotoGP Sitria. Di sisi lain, emosi Andrea Dovizioso dan Ducati campur aduk usai menang MotoGP Austria 2020 sebab ia baru saja mengumumkan akan berpisah dengan Ducati. Dovizioso berhasil menjadi yang tercepat pada balapan seri kelima yang dihelat di sirkuit Red Bull Ring. Ia sukses mengalahkan Joan Mir dan Jack Miller. Itu dia berita mengenai Rossi yang baru mengalami kecelakaan. Sekarang kita ke sepak bola. Ini bacanya gimana nih? QQ. Quique Setien dipecat. Nah, selepas gagal ke final Liga Eropa. Kita lihat beritanya. Barcelona resmi memecat pelatih Quique Setien dari jabatan pelatih kepala. Kabar ini diumumkan melalui laman resmi klub pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Setien dipecat Barcelona setelah Lionel Messi dan kawan-kawan tersingkir secara menyakitkan di Liga Champions. Blaugrana gagal melangkah lebih jauh usai dibantai Bayern Munchen 2-8 di perempat final. Kekalahan telak itu melengkapi derita Barcelona musim ini. Sebelumnya, tim Katalan kalah bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga. Barcelona tampil tak konsisten saat kompetisi La Liga dilanjutkan di tengah pandemi virus corona. Alhasil, puncak klasemen yang sempat mereka tempati diambil alih oleh Madrid yang akhirnya keluar sebagai juara.
Setien pertama kali ditunjuk menukangi Barcelona menggantikan Ernesto Valverde pada 13 Januari 2020. Ia memimpin skuad Barcelona dalam 25 laga hingga akhirnya dipecat karena hasil buruk yang diraih tim. Pemecatan ini juga membuat masa bakti Setien di Barcelona berakhir lebih cepat. Mantan pelatih Real Betis itu semula dikontrak hingga Juni 2022. Posisi lowong yang ditinggalkan Setien kabarnya akan segera ditempati Ronald Koeman. Mantan pemain Barcelona itu tinggal menunggu waktu untuk diresmikan sebagai pelatih anyar Barcelona. Koeman kabarnya menerima tawaran setelah Piala Eropa 2020 ditunda lantaran pandemi virus corona. Kontrak Koeman sendiri di timnas Belanda hingga 31 Desember 2022. Klausul pelepasannya baru bisa diaktifkan setelah Piala Eropa 2020. Nah, setelah berita olahraga, sekarang kita ke berita perakiraan cuaca. Penting nih tentang cuaca. Yuk. Kita ke Jakarta Pusat. Nah, pagi hari ini Jakarta Pusat cerah berawan, siangnya cerah berawan, malamnya cerah berawan, kecuali dini hari ya, berawan dengan suhu 25,34 derajat Celcius. Lalu Yogyakarta pagi siang malam cerah berawan. Ternyata dini hari juga cerah berawan. Nah, suhunya 23,32 derajat Celcius. Slide berikutnya, Bandung. Di pagi, siang, dan malam cerah berawan, lalu dini hari udara kabur. Nah, suhunya 18,31 derajat Celcius. Lalu Surabaya, pagi, siang, malam juga dini hari cerah semua. Wah, alhamdulillah. Suhunya 24,34 derajat Celcius. Next. Kita ke Bandar Lampung. Bandar Lampung paginya cerah, siangnya cerah berawan, malamnya berawan, dini hari cerah berawan. Dengan suhu 23,33 derajat Celcius. Lalu Ambon, hari ini pagi cerah berawan, siangnya akan hujan lokal, malamnya akan cerah berawan, dini hari hujan lokal. Suhunya 24,29 derajat Celcius. Lalu kita ke Jayapura. Jayapura di pagi hari hujan lokal, siangnya cerah berawan, malamnya cerah berawan, dini hari cerah berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Makassar di pagi dan siang cerah, malam dan dini hari berawan dengan suhu 25,34 derajat Celcius. Next. Kita ke Palembang. Palembang, pagi hari udaranya kabur, lalu siangnya cerah berawan, malamnya cerah berawan, dini hari udara kabur dengan derajat suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Di Medan, paginya hujan lokal, siangnya hujan ringan, malamnya hujan sedang, dini hari hujan ringan dengan suhu 24,30 derajat Celcius. Oke, sekarang saatnya kita billing smile. Tangan yang meraihmu ketika susah jauh lebih berarti daripada yang menyalamimu ketika sukses. Oke, setelah billing smile, saya akan kembali lagi dengan bincang-bincang khas Berita Indonesia Link Pagi, yaitu bincang-bincang angkringan. Jangan kemana-mana.